saling mengingatkan saja. Salam itu hukumnya sunnah. Yang mendengarkan salam hukumnya wajib. Jadi kita wajib sesunnah karena kita mendengarkan salam. Pentingnya salam itu sampai Rasulullah bersabda, "Afsus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kamu kata Nabi. Afsus salam, siapa yang suka menyebarkan salam, fa innahu billahi ridha, maka akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus sekali kalau kita suka menyebarkan salam, ya, dapat ridho. Dan salam itu sebenarnya doa. Assalamualaikum, keselamatan atas, itu doa. Wa rahmatullah, yang dirahmati Allah. Wa barakatuh, yang diberkahi Allah. Jadi selamat ki, dirahmati ki, diberkahi ki. Itu saja, saling mengingatkan saja ini. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam-salam insya Allah dipanjangkan umurnya, kemudian disehatkan badannya, ditinggikan derajatnya, kemudian semoga senantiasa diberikan ilmu oleh Allah, semoga bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan jodohnya oleh Allah. Yang sudah dapat jodoh semoga ditambah lagi, ditambah rezekinya. Yang senyum-senyum itu mau sekali, yang ketawa juga tambah rezekinya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam, syahrul tilawah, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita ini sudah berada di malam ke-28 di bulan suci Ramadan. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, puasa 27 kita lakukan. Nah, kita berharap berdoa semoga Ramadan yang kita lakukan ini semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kemudian kedepannya lagi tinggal berapa hari lagi, 2-3 hari barangkali, tinggal 2 hari atau berapa hari, Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keimanan ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah, supaya sehat kita, bertambah sehat kita, dan bertambah iman kita. Itu saja doa. Yang lain itu insya Allah akan mengikut. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, minta supaya ditambahkan iman dan diberikan kesehatan. Yang lainnya itu menyusul. Harta akan menyusul, ilmu akan menyusul, semuanya akan menyusul. Yang penting iman dan sehat dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan Bashira wa Nazira. Bashira, Nabi yang membawa berita gembira, wa Nazira, sekaligus pemberi peringatan bagi umat manusia. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan selepas Ramadan nanti Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Timbul keinginan untuk selalu melakukan kebaikan dan memperpanjang. Ya kalau orang bilang hawa-hawanya Ramadan, jangan habis Ramadan habis jamaah, habis Ramadan habis tadarus. Tidak boleh begitu. Habis Ramadan tidak ada lagi puasa, tidak boleh. Tapi ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan supaya Ramadan itu selalu hidup bersama kita walaupun kita bukan berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ini saya langsung saja, perbanyak puasa sunnah, utamanya puasa sunnah 6 hari di bulan suci setelah bulan suci Ramadan. Puasa apa itu namanya? Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apa syaratnya puasa di bulan Syawal? Satu, syarat ini, kalau tidak ada kelata, kalau ada kelata, yang tidur kelata, jangan puasa Syawal dulu.
Karena puasa bayar kala itu utang. Kita wajibkan dulu yang wajib, dahulukan dulu yang wajib baru sunnah. Jadi kalau bapak-bapak tidak ada di bumi kalata, kalau perempuan kan yang lebih ya mungkin ada kalanya. Satu, mungkin habis melahirkan, habis nifas, atau mungkin kedatangan bulan. Tapi kalau laki-laki kedatangan apa? Kedatangan bulan. Tidak ada. Jadi kita bisa langsung berpuasa Syawal, Pak. Yang kedua, sebaiknya dilakukan berturut-turut. Iya, sebaiknya, umpamanya hari pertama Syawal, bukan pertama Syawal, hari kedua, ketiga, jangan puasa satu Syawal. Satu Syawal itu hakam hukumnya berpuasa satu Syawal. Karena itu hari raya kemenangan, hari raya kemenangan, Idul Fitri, tidak boleh puasa. Kapan puasa Ustaz? Boleh kita ambil tanggal 2 atau tanggal 3 atau tanggal 4. Tapi sebaiknya habis dulu itu, habis dulu hawa-hawanya itu namanya Idul Fitri. Bisa kita ambil tanggal 5 Syawal, tanggal 6, tanggal 7, boleh. Berturut-turut lebih bagus, Bu, berturut-turut. Lebih bagus, Pak. Ustaz tidak boleh berpisah-pisah. Ini hari Syawal, besok tidak. Besok Syawal, ini hari tidak. Boleh. Tapi sebaiknya berturut-turut. Berapa hari itu? 6 hari. Tapi kalau kita melangkah-langkai boleh juga dengan syarat selesai puasa bayar kalata, puasa wajib tak. Itu supaya ada nilai-nilai Ramadan di dalamnya. Jadi itu Ramadan tumbuh di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis. Supaya hidup itu Ramadan. Jadi sudah puasa Syawal, tapi bikin puasa Senin Kamis karena memang ini Senin Kamis, Pak. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita puasa hari Senin? Kata Nabi, hari Senin itu hari kelahiranku, makanya saya berpuasa. Kenapa Rasulullah puasa hari Kamis? Kata Nabi, saya berpuasa di hari Kamis karena semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu diangkat oleh Allah pada hari Kamis. Makanya saya berpuasa. Jadi semua amalan-amalan yang kita lakukan, Pak, itu dilaporkan setiap Kamis. Jadi malaikat itu melaporkan, oh si fulan sedang berpuasa hari Kamis, dilaporkan. Makanya Nabi bersabda, saya tidak mau dilaporkan kebaikan kecuali saya sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi puasa Senin Kamis. Itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian puasa apa lagi yang kita lakukan? Selain dari puasa Syawal 6 hari dan puasa Senin Kamis, ada namanya Yaumul Bid. Yaumul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan apa? Di bulan Hijriyah. Makanya kita puasa tanggal 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal setiap bulan. Apa sudahnya Syawal lagi? Zulhaidah, 13 Zulhaidah, 14 Zulhaidah, 15 Zulhaidah. Apa lagi setelahnya Zulhaidah? Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah. Apa lagi? Setelahnya itu Muharram, 13 Muharram. Tidak boleh kalender miladiyah. Kita berpuasa di kalender Hijriyah. Ada orang, Ustaz, puasa ke 3 hari, 14 Januari, 14 April, 13 April, 14 April, tidak boleh. 15 Mei tidak boleh. Tidak boleh puasa begitu. 13 Mei, 14 Mei, 15 Mei, tidak boleh. Karena itu bukan kalender Hijriyah. Itu namanya kalender Masehi atau kalender Miladiyah. Sedangkan Yaumul Bid itu puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 di bulan Hijriyah, bukan Miladiyah atau Masehi. Kemudian puasa apa lagi? Masih ada lagi puasa Arafah. Subhanallah. Jadi masih banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, di bulan. Walaupun itu bukan bulan Ramadan, masih bisa berpuasa. Supaya apa? Hidup itu Ramadan dalam hati kita. Karena Ramadan ini tidak lama lagi kita berpisah dengannya. Walaupun kita berpisah dengan Ramadan, tapi
masih hidup di dalam sanubari kita, jemaah rahimakumullah. Nah, inilah yang dimaksud dengan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Walaupun dosanya itu sudah lalu, sudah besar setinggi gunung, seluas samudra, diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini jamaah rahimahullah. Kemudian amalan-amalan yang kita lakukan selepas Ramadan, perbanyak sholat sunnah malam. Apa itu sholat tahajud? Ya. Karena orang Muslim itu orang-orang Muslim terdahulu, orang-orang yang dekat dengan Allah, amalan yang paling menonjol dalam dirinya itu adalah sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Memang diperintahkan oleh Allah. Sunnah muakkad juga, sunnah muakkad sangat dianjurkan Rasulullah. Jadi hidupkan di sholat malam, Bu. Ya, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, ya, sholat witir, witir. Minimal 1 rakaat. Kalau witir bisa 3, bisa 5, boleh. Bilangannya itu ganjil. Ya. Sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum kita tidur bisa kita lakukan sholat sunnah witir. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu terasa, Pak. Terasa hidup dalam sanubari kita. Walaupun Ramadan sudah berlalu, tapi hidup di dalam sanubari kita, hidup di dalam hati kita. Kenapa? Kita amalkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kan sholat lain kita, sholat lain kita. 20 malam terakhir, malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, kalau malam 30 sampai 30, malam 30. Hidupkan itu. Nah, hidupkan nanti setelahnya, selepas Ramadan nanti. Jamaah rahimahullah, amalan apa lagi? Di samping tadi itu masih ada lagi amalan yang lain. Perbanyak baca Al-Quran, walaupun itu bukan di bulan suci Ramadan. Jadi di Ramadan ini, habis Ramadan, tutup Quran, tidak pernah lagi buka-buka. Tidak boleh begitu. Nabi ingatkan, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di bulan apa saja kita baca Quran. Mau Ramadan, mau Syawal, mau Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, terus kita membaca Al-Quran sampai kita meninggal dunia. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa inna ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di hari kiamat itu akan datang menjadi apa? Syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat salah kita habis Ramadan maka habis juga baca Quran. Tidak boleh begitu. Tetap kita hidupkan amalan-amalan di bulan, walaupun itu bukan bulan Ramadan, tetap kita semangat untuk membaca Al-Quran. Khairukum ta'allama Al-Quran, kata Nabi, sebaik-baik kamu ta'allama Al-Quran adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Walaupun dia membaca terputus-putus, walaupun dia membaca tersendat-sendat, tapi kalau dia serius, dia betul-betul, apalagi sampai berkeringat, Masya Allah. Ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar baca Quran wa 'allamah, dan setelah dia tahu, diajarkan bacaan-bacaan tersebut. Masya Allah. Jadi hidupkan baca Quran. Yang minimal juga 1 bulan 1 kali kita hatamkan. Hatam Ramadan, hatam nanti Syawal. Jadi saya ingatkan, saya cuma mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan di habis Ramadan tutup Quran, tutup buku, tidak bisa lagi buka Quran, tidak boleh. Tetap kita buka Al-Quran itu supaya semangat di bulan suci Ramadan itu hidup. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan apa lagi yang kita lakukan? Perbanyak infak sedekah kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau di bulan Ramadan kita berlomba-lomba bersedekah, berinfak seperti tadi yang dibacakan. Nanti setelah di luar bulan suci Ramadan bertambah lagi. Ini jangan dikira lagi Ramadan, Ustaz, habis ke Ramadan berarti habis juga sedekah. Tidak boleh. Habis infak tidak boleh. Tetap kita melakukan itu istiqomah. Makanya dalam Al-Quran itu yang paling susah kita lakukan sebagai umat Islam itu istiqomah. Apa
Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan saya adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau dia meninggal nanti, Pak Bu, ketika kita istiqomah kepada Allah, istiqomah melakukan kebaikan, ketika kita meninggal dunia, maka datanglah malaikat rahmat. Apa itu malaikat rahmat? Malaikat yang penuh kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Dia menjemput roh kita. Iya. Kemudian dia disingkat. Allah takhaf, jangan kau takut saudaraku. Malaikat berbisik kepada kita, cuma kita tidak mendengar. Apa? Orang lain tidak mendengar. Kita gini. Iya. Kita yang mengalami ini kita mendengar. Kenapa? Karena kita istiqomah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Datang malaikat berbisik kepadanya. Allah takhaf. Ini Al-Quran ayat ini, bukan saya. Jangan kau takut. Wala tahzan, dan jangan kau bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu terhadap jannah, surga yang disiapkan Allah untukmu. Ini loh kalau kita beristiqomah di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya pribadi mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, tetaplah kita istiqomah, hidupkan semangat. Walaupun Ramadan akan pergi nanti, kita pasti bersedih Pak, pasti kita menangis. Selama orang beriman di golong tidak ada di bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan yang dimana kita dibebaskan dari siksa api neraka. Memang sudah pergi, tapi kita tetap hidupkan Ramadan itu di dalam hati kita, di sanubari kita, supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah melakukan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, semangat kita tetap beribadah, tetap kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.